Halo Ananda, jumpa kembali dalam pembelajaran teknik penulisan ilmiah atau tata tulis dan komunikasi ilmiah. Hari ini, Ibu akan menerangkan tentang bagaimana kita mempergunakan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Ananda, kita tahu bahwa bahasa tulis yang diterapkan dalam naskah akademik, misalnya laporan penelitian, skripsi, atau tugas akhir, atau artikel ilmiah yang akan disubmit dalam jurnal, kita harus mempergunakan bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa ilmu dan teknologi adalah bahasa tulis ilmiah yang bersifat cendekia. Artinya, bahasa ilmiah itu harus mampu mengungkapkan gagasan-gagasan ilmiah secara cermat, terstruktur, benar, logis, lugas, dan komunikatif. Juga harus bisa membuat pernyataan yang tepat dan akurat sehingga pembaca yang membaca tulisan kita akan dapat memahami secara tepat. Kita akan lanjutkan. Dalam bahasa ilmu dan teknologi, kita mempelajari fungsi dan kedudukan bahasa sebagai sarana berpikir dan sarana untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan fungsi bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebangsaan negara, lambang identitas negara, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat mempersatukan berbagai suku bangsa dan latar budaya, latar sosial yang berbeda. Ada 3 indikator bahasa ilmu dan teknologi. Yang pertama, harus jelas. Maksudnya, pengungkapan yang jelas diperlihatkan oleh penempatan unsur-unsur fungsional dalam kalimat secara lengkap dan tepat. Yang kedua, penggunaan bentuk dan pilihan kata yang benar, lazim, dan tepat. Yang ketiga, tidak mempergunakan bahasa yang ambigu, yang bermakna ganda, tetapi bahasanya harus monosemantik atau bermakna tunggal. Indikator yang kedua adalah lugas, yaitu tidak bertele-tele, langsung menuju pokok masalah. Orang pintar, to the point, langsung menuju masalah yang dimaksudkan. Jadi, bahasa yang lugas itu memperlihatkan ekonomi kata. Jadi, prinsip ekonomi dalam bahasa diterapkan, yaitu seminimal mungkin mempergunakan jumlah kata, tetapi mampu menghasilkan makna yang optimal. Juga kelugasan atau kehematan diperlihatkan dengan tidak menggunakan kata bersinonim secara serentak, tidak menggunakan dari atau daripada yang tidak tepat, tidak menggunakan hiponim yang salah, dan tidak menggunakan pleonasme atau kata yang berlebihan. Indikator yang ketiga adalah komunikatif. Artinya, apa yang disampaikan oleh penulis harus ditangkap secara tepat oleh pembaca. Jadi, pembaca ya menafsirkan tulisan sama persis dengan yang dimaksudkan oleh
penulis. Bagaimana supaya komunikatif? Tentu saja yang tadinya kembali kehematan. Kalau to the point pasti mudah dipahami ya, karena gamblang. Kemudian yang kedua apa? Efektif ya. Efektif dalam artian apa? Adanya kesatuan dan kepaduan. Jadi unsur-unsur dalam kalimat itu ya mengarah kepada gagasan yang sama. Kemudian yang ketiga, supaya komunikatif harus menerapkan yang disebut variasi bahasa. Jadi untuk menghindari kemonotonan, kita harus membuat pola-pola yang berbeda agar pembaca terdorong untuk membaca sampai dengan selesai tulisan kita dan menikmati tulisan kita karena tulisan kita disajikan secara menyenangkan. Demikianlah sekilas pengantar dalam perkuliahan pertama ini. Jika ada yang mau bertanya, kita akan diskusi dalam ruang pertemuan sinkron ya, yang linknya sudah dibagikan dalam CLS. Terima kasih. Sampai jumpa.